Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Akhirnya teman-teman yang menyaksikan channel ini diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini saya membahas salah satu cuplikan video di mana seorang anak Batak ditangkap oleh polisi. Dia divonis untuk orang yang menista agama Islam, dan dia ditangkap di rumahnya di Kota Medan. Di dalam penangkapan orang Batak ini ada kejanggalan yang terjadi. Seperti apa kejanggalan yang dalam penangkapan orang Batak? Mari kita simak cuplikan video dari sang debater, di mana seorang ini langsung menghubungi keluarga anak Batak, dan informasi dari pihak keluarga anak Batak yang dikonfirmasi kepada Rudy sang debater memberikan satu edukasi terkait dengan penangkapan sang anak Batak. Seperti apa cuplikan video kejanggalan dalam melaksanakan penangkapan anak Batak? Inilah penjelasan Rudy sang debater. Yang lain lagi, silakan Pak Putin, silakan. Mau nanya ini aja, satu aja sih, aku masih bingung, Rudy. Kabar. Statusnya si anak Batak ini sekarang udah masih sebagai saksi apa udah tersangka statusnya sekarang, Hanya ingin tahu itu aja dulu, Apa masih di pemeriksaan aja masih? Nah, kalau sudah BAP kan berarti sudah tersangka. Yang saya dapat dari sana katanya sudah BAP, tapi mengenai kepastiannya saya belum paham ya. Jam 4 pagi tanggal 7 dia ditangkap. Di rumahnya disaksikan istri, lainnya dengan dia sendiri. Dia bertanya, orang bapak-bapak kalian siapa katanya. Kau namanya Syanu? Iya. Kami dari kepolisian. Ini video kau katanya. Pertama dia bilang, oh ya, kenapa rupanya yang ini punyamu yang diupload si Julius? Wah, ini saya nggak tahu, nggak ada di video saya. Udahlah ini suara kau gini-gini. Ayo ikut kantor polisi. Jadi si anak Batak bilang, kalau begitu tolong ditunjukkan apanya dong, surat tugas atau surat penangkapan kata dia kan. Dan yang terjadi adalah mereka tidak bisa menunjukkan surat. Nah ini teman-teman, nanti di kantor polisi katanya. Dia dibawa surat penangkapan tidak ada. Di kantor polisi mungkin diberikanlah surat itu. Kita nggak tahu ya keabsahannya, karena itu cerita mereka. Setelah itu dia diambil jam 4 subuh sampai di kantor polisi, diamankan istilahnya. Jadi dia tidak diapa-apakan, dan itu bagus juga menurut saya daripada amuk massa ya. Memang itu SOP-nya. Nah kemudian pengacara datang jam 10 malam, rupanya sudah SPDP sudah melayang ke jam pada tanggal 7 itu juga. Tanggal 7 itu juga sudah melayang. Jadi ini yang kita nggak tahu apakah, makanya saya rencana mau ke Medan, cuman kapannya saya rahasiakan dulu ya. Harusnya kan diperiksa dulu saksi-saksi baru ditentukan SPDP-nya apa segala macam. Biasanya begitu. Tapi ini mungkin karena khusus kita nggak tahu, langsung dia dikirim SPDP. Pokoknya jadi kejar-kejaran lah. Nah yang masalah saksinya ditanya siapa yang pelapor, polisi model A ya. Baru ditanya siapa yang apanya, apa namanya itu, saksinya si Julius HMC. Nah jadi itulah yang apa ya, yang kita ketahui sampai saat ini ya. Nah setelah itu mereka mulailah di BAP dari jam 10 malam tadi sampai jam pagi. Jadi kan unik ini ya. Saksinya entah kapan dipanggil, tidak sesuai prosedur lah. Harusnya kan ditanya dulu klarifikasi, tapi mungkin kayak kasus MKC kita nggak tahu kan. Ini NKRI harga mati, semuanya bisa terjadi. Ya silakan. Saya boleh tanya nggak? Jadi saya boleh tanya. Siapa itu Pak Dani? Pak Dani mau bertanya nih. Tadi Pak Dani ini fitnah-fitnah Pak Rudi nih. Makanya dia bertanya lagi. Apa katanya? Dia bilang pada Pak, kenapa Pak Rudi Yones yang koordinator ini
Jadi dia memfitnah. Silakan Pak. Jangan fitnah Pak Bomong. Aduh. Ginca betul nggak Ginca? Betul nggak Pak Ginca? Pak Bomong. Saya mau tanya. Ya tuh. Ini Bang Rudi. Saya mau tanya. Ntar dulu Pak Rudi, Bro Rudi. Jadi kalau kata si Dani, ya, Oke. kasus MKC rumahnya Bro Rudi Yohanes jadi gede, itu, jadi mentereng. Tapi tambah lagi sama kasus ini lebih mentereng lagi, gitu. Ketawa Bang Rudi. Bang Rudi ketawa. Kira-kira. Badan itu iri hati lah Rudi. Menurut saya Rudi itu ngomong gitu. Udah kami bahas. Aku heran. Sebentar. Aku tunggu dulu. Aku kadang heran ya. Yang berdonasi kepadaku itu kan orang Kristen. Tapi yang kepanasan semua pendebat Muslim kan lawak. Jalurnya mereka itu marah apa? Apalagi si HMC. Marahnya sampai sekarang dendamnya nggak berkesudahan. Cemburu aja tuh, Le. Orang cemburu aja tuh, Le. Di mana-mana kasih setia yang nggak berkesudahan. Ini dendamnya nggak berkesudahan. Betul. Lawak. Betul. Lawak memang. Silakan Pak Dani bertanya, silakan. Oke, terima kasih ya. Saya angkat jempol dengan Bang Rudi ya. Yang pertanyaan saya begini Bang Rudi. Apakah di saat penangkapan anak Batak tersebut, apakah hanya polisi saja atau massa yang menyerang rumah si anak Batak? Mohon penjelasan supaya edukasi kepada masyarakat tidak paham dan tidak salah kaprah. Ya, terima kasih. Oke, ya. Menurut keterangan istrinya, keplornya juga ikut. Keplor itu kepala lorong. Sesudah itu ada sekitar 10 orang. 10 orang ini tidak ke polisi semua, ada masyarakat. Tapi menurutku itu petugas semua ya. Jadi memang keplornya ada, cuman surat itu aja nggak ditunjukkan. Kalau prosedur yang lain sudah tepat. Nggak ada juga. Keplor mungkin kan tidak tahu prosedur juga. Harusnya keplor ini juga nanya. Mau ngapain Pak rame-rame? Mau ini mana surat tugas ada enggak? Hanya itu saja yang kekeliruannya. Kalau pengeroyokan massa enggak ada. Jangan didengar di luar sana ya. Kita dengar berita A1 saja. Ya silakan. Ya, Le, aku nanya dikit Le. Ginca ini Le. Le, 2 alat bukti yang mereka bawa apa ya Le? Boleh. Nah, inilah 2 alat bukti. Pertama keterangan saksi, yakni si Julius. Yang kedua itu kan memang inilah hebatnya sekarang teknologi cyber. Tetapi yang ku bilang di sini adminnya si anak Batak memang masih unyu-unyu. Dalam penjelasan Rudi sang debaters bahwa penangkapan anak Batak dilakukan secara hukum tidak objektif. Karena kenapa? Ketika anak Batak tanya surat tugas dalam penangkapannya, polisi tidak bisa menunjukkan bukti surat tugas di dalam melaksanakan penangkapan. Dan ini adalah satu kejanggalan di mana polisi menangkap anak Batak. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam debat-debat yang dilakukan oleh sang anak Batak berawal dari channelnya HMC, Hidayah Mualaf Center, pemilik channel ini yang namanya Julius. Dan salah satu orang ini juga yang menjadi saksi di dalam penangkapan anak Batak ini. Dan saya lihat channel HMC ini adalah ia mempublikasikan debat-debat di mana anak Batak dengan yang disebut Gurunda, ya, Ustadz Zulkifli M. Abbas, dan channel ini memberikan satu ruang diskusi pada anak Batak dan Ustadz Zulkifli M. Abbas. Dan saya lihat debat-debat mereka, debat yang dilakukan oleh dua pihak, baik dari si anak Batak dan juga kepada Ustadz Zulkifli M. Abbas. Jadi sebenarnya kalau dikatakan anak Batak tersangka yang menista agama Islam, harusnya juga
lawan debatnya itu diperiksa. Dan salah satunya kompor gas di sini adalah Julius sebagai pemilik channel HMC. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau anak Batak harusnya juga Julius ini ditangkap gara-gara dia membuat debat-debat dengan dua arah. Akhirnya si anak Batak diciduk untuk menista agama Islam. Itu semua berawal dari debat-debat yang dilakukan oleh baik Zulkifli M. Abbas dan juga anak Batak. Itu yang ketiga. Jadi saran saya kepada pihak kepolisian, mohon juga diperiksa Ustadz Abdul Somad, terlebih-lebih Ustadz Agusta dan Ustadz Yonatan Nandar dan Kainama, harus juga diperiksa mereka karena konten-konten mereka menghina iman kekristenan. Ini lebih parah lagi, di mana Ustadz Ko Agusta menista Alkitab, sebagaimana Saifuddin Ibrahim dinyatakan dia adalah seorang penista agama Islam ketika ia meminta untuk menghapus 300 ayat. Hal yang sama yang dilakukan oleh Ko Agusta, ia meminta menghapus ayat Alkitab Amanat Agung. Dan ini adalah sebuah penistaan yang berat. Sampai sekarang pihak kepolisian belum menyelidiki dan memeriksa orang ini. Dan kepada teman-teman apologet Kristen, berhati-hati di media sosial, karena orang-orang sebelah itu memancing kita untuk debat. Mereka menciduk kita nantinya. Dan ini yang terjadi kepada anak Batak, ya. Karena saya lihat anak Batak ini muncul di dalam perdebatan antara M. Abbas dan Julius HMC. Mereka ini membuat satu ruang diskusi debat antara Islam dan Kristen, dan mereka buat debat ini dengan dua arah. Makanya anak Batak itu menyerang kitab suci orang Islam. Begitupun juga si Zulkifli M. Abbas menyerang, membabi buta Alkitab Kristen. Seharusnya Zulkifli M. Abbas juga diperiksa, dan Julius, pemilik channel HMC. Kiranya video ini memberkati kita semua.